Halo semuanya, baik di kesempatan kali ini kita akan membahas, menganalisis, dan menguasai data statistik. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari satu sumber data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain. Yang pertama itu ada sensus. Sensus yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan seluruh populasi yang akan diteliti. Yang kedua, ada sampling. Sampling yaitu metode pengumpulan yang menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang akan diteliti. Baik, yang pertama itu kita jelaskan data primer. Berikut ini merupakan beberapa metode pengumpulan data yang sering dilakukan itu ada beberapa, yaitu yang pertama observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan pengamatan, yaitu pengumpulan data atau penelitian tidak bisa memengaruhi nilai atau respon yang diberikan oleh responden. Yang kedua, ada percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen adalah cara pengumpulan data ketika para responden diberikan beberapa perlakuan yang berbeda dan kemudian diamati pengaruh perbedaan perlakuan ini terhadap hasil yang diperoleh. Yang ketiga itu ada wawancara. Wawancara adalah tanya jawab langsung yang dilakukan oleh pengumpul data atau sumber data atau yang disebut dengan narasumber. Wawancara biasa dilakukan secara langsung atau berhadapan maupun tidak langsung melalui percakapan telepon. Dan selanjutnya ada keempat, yaitu kuesioner. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan penelitian yang dibuat secara tertulis dan membentukkan respon secara tertulis. Ada dua macam pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Contohnya, mahasiswa gizi menyebarkan frekuensi makan atau FFQ kepada mahasiswa lain untuk mengetahui seberapa sering mereka mengonsumsi sayur, buah, makanan cepat saji, dan minuman manis dalam satu minggu ini. Dan yang kelima ada dokumenter. Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dapat juga dengan metode dokumenter. Yang dimaksud dengan metode dokumenter adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip dari dokumentasi atau sumber-sumber kepustakaan. Contohnya, seorang peneliti menggunakan rekam medis pasien di rumah sakit untuk mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil. Masuk ke yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya, sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, media, web, dan internet. Selanjutnya itu ada data tersier. Data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung biodata primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Contoh sumber data tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian. Dan selanjutnya ada pengolahan data. Itu ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada editing. Editing meliputi kegiatan koreksi atau seleksi data yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpul dikoreksi satu persatu baik data primer, hasil pengukuran maupun data sekunder. Kegiatan koreksi data tergantung maksud untuk mendapatkan data yang benar, sehingga diharapkan nanti dalam analisis tidak terjadi kesalahan simpulan. Yang kedua ada kegiatan coding, merupakan kegiatan pemberian kode pada kata. Kegiatan coding bertujuan untuk meringkas data dan memudahkan dalam analisis data. Siogianya,
Kode yang diberikan pada data berbentuk numerik karena mempercepat proses analisis data pada komputer. Data yang telah berbentuk numerik tidak perlu dikode, misalnya umur, jumlah keluarga, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada kegiatan samping. Pada penelitian, singkat biasanya dilakukan karena data langsung diolah dan dianalisis lebih lanjut. Yang keempat ada kegiatan klasifikasi. Dalam kegiatan klasifikasi, data dikelompokkan sesuai dengan kodenya atau menurut kebutuhan analisis nantinya. Kegiatan pengelompokan dapat sekaligus dengan pengkodean sehingga memudahkan dalam pengelompokan. Kelima ada tabuling. Pada kegiatan tabuling, kegiatan pengolahan data merupakan kegiatan yang meringkas jawaban dari kuesioner menjadi satu tabel, induk, dan memuat semua jawaban responden. Selanjutnya, kita masuk ke penyajian data. Penyajian data pada dasarnya adalah menyajikan hasil pengumpulan data ke dalam bentuk-bentuk diagram atau gambar sehingga lebih mudah dipahami, dibaca, dan lebih menarik. Yang pertama itu ada tabel. Penyajian tabel digunakan sebagai pilihan yang sering digunakan oleh peneliti atau penyaji informasi. Pengelolaan data untuk keperluan analisis awal dan analisis lanjut akan lebih baik apabila disajikan terlebih dahulu dalam bentuk tabel yang baik. Dalam tabel itu ada dua, yaitu pertama tabel referensi. Memiliki fungsi sebagai gudang keterangan karena tabel tersebut menyajikan keterangan yang rinci. Dan yang kedua itu ada tabel ikhtisar atau juga dinamakan dengan tabel naskah. Umumnya berbentuk singkat, sederhana, dan mudah dimengerti. Dan yang kedua ada diagram. Diagram garis sering disebut juga peta garis atau kurva, merupakan bentuk penyajian yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan. Dan yang ketiga ada grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik umumnya lebih menarik perhatian dan mengesankan. Penyajian data statistik secara grafis mempunyai berbagai fungsi. Grafik atau diagram seringkali digunakan dalam iklan dalam maksud agar konsumen memperoleh kesan yang mendalam terhadap ciri-ciri produk yang diiklankan. Kita masuk ke proses pengolahan data yang dibedakan menjadi dua, yaitu proses pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Pertama, kita membahas proses pengolahan data kualitatif. Yang pertama itu data hasil observasi, in-depth interview. Yang kedua, pengumpulan hasil pencatatan. Yang ketiga, menyusun transkrip wawancara hasil pencatatan dan perekaman. Yang keempat, menulis kembali hasil rekan wawancara. Yang kelima, melakukan persetujuan data. Yang keenam, data yang sudah didapat persetujuan dari responden diolah dengan menggunakan identifikasi deskriptif. Dan yang ketujuh, melakukan ekstraksi data dan analisis data. Yang kedelapan, melakukan diskusi dan brainstorming. Yang kesembilan, melakukan kesimpulan. Dan yang kedua itu masuk ke proses pengolahan data kuantitatif. Yang pertama ada data hasil kuesioner dilakukan pengocokan kembali. Yang kedua, lakukan kode dan numerisasi. Yang ketiga, lakukan scoring. Yang keempat, lakukan nilai makna atau value. Yang kelima, input pada program SPS maupun Excel. Yang keenam, input data pada variable view. Yang ketujuh, pilih jenis analisis data. Dan yang kedelapan, membaca output hasil penelitian data. Selanjutnya kita masuk ke analisis data. Setelah data yang kita kumpulkan diolah, disusun, dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, maka data perlu dianalisis. Analisis data hasil penelitian hendaknya diawali dengan analisis yang sederhana agar dapat mengenal dengan baik data yang dihadapkan, kemudian bila perlu dilanjutkan dengan analisis yang lebih kompleks sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data penelitian secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial atau induktif. Selanjutnya kita masuk ke jenis analisis data. Itu ada pertama kajian pada analisis deskriptif. Kajian pada analisis deskriptif
meliputi penataan, peringkasan, dan penggambaran. Penataan pada umumnya berupa tabel-tabel, baik tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang melibatkan dua atau lebih variabel. Peringkasan meliputi ukuran pusat atau ukuran penyebaran. Ukuran pusat misalnya modus, median, dan mean. Dan yang kedua ada kajian pada analisis inferensial. Pada analisis inferensial, kita dihadapkan pada data yang didapat dari sampel untuk digeneralisasi pada populasi. Untuk ini, dalam pengambilan keputusannya selalu dihadapkan pada kesalahan alfa untuk penafsiran dan uji hipotesis untuk kesalahan beta. Hal ini terjadi karena kita tidak mengambil data pada seluruh populasi untuk uji hipotesis tetapi pada sebagian saja. Nah, kita masuk ke skala pengukuran data. Ada dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pertama skala nominal. Pada nominal, data digabungkan dalam kriteria yang jelas dan tegas serta bersifat diskrit. Kelompok yang satu dengan yang lain pada skala nominal tidak dapat dikatakan yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Dan kedua, ada skala ordinal. Data dikumpulkan pada urutan, misalnya tinggi, sedang, dan rendah. Pada kelompokan ini, kita dapat membedakan nilai data antara kelompok yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipergunakan dalam perhitungan. Dan yang ketiga ada skala interval. Skala ini dipergunakan untuk menunjukkan adanya pengelompokan yang mempunyai besaran yang sama. Pada skala ini, nilai 0 mempunyai arti yang relatif, bukan harga 0 secara mutlak. Dan yang keempat ada skala rasio. Skala rasio memiliki skala yang hampir sama dengan skala interval. Pada skala rasio, nilai O memiliki nilai mutlak, titik O pada skala panjang menunjukkan tidak ada panjang. Kita masuk ke kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan melalui data yang terukur. Pengumpulan data adalah langkah awal yang krusial di mana informasi diperoleh berbagai sumber untuk menggambarkan fenomena tertentu secara objektif. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pengolahan data yang bertujuan untuk menyusun informasi agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Proses pengolahan dan analisis data dalam statistika membantu penelitian menarik kesimpulan yang valid dari informasi yang diperoleh. Ya, kita masuk ke contoh soal. Itu ada beberapa contoh soal, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada soal pertama. Seorang ahli gizi melakukan penelitian tentang konsumsi sayur dan buah pada mahasiswa. Ia menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ dalam kategori jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Data hasil penelitian ini termasuk dalam jenis skala apa? A. Nominal, B. Ordinal, C. Interval, D. Rasio, E. Continue. Kira-kira apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah B. Ordinal, di mana FFQ adalah kategori jarang sampai sering menunjukkan urutan tingkat konsumsi, tetapi tidak ada jarak antara kategori. Itu artinya skala yang digunakan adalah ordinal. Jika kategorinya hanya ya dan tidak, maka termasuk nominal. Interval dan rasio hanya untuk data numerik, misalnya suhu badan, dan energinya. Kita bahas soal kedua, yaitu dalam survei gizi balita, seorang peneliti mengumpulkan data berat badan dan tinggi badan. Setelah itu, ia melakukan coding untuk jenis kelamin, 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Lalu menyajikan data hasil pengukuran berat badan rata-rata dalam bentuk tabel distribusi dan diagram batang. Tahapan yang dilakukan penelitian ini masuk ke dalam kegiatan apa? A. Pengumpulan data dan analisis data. B. Pengumpulan data dan penyajian data. C. Analisis data dan skala pengukuran. D. Pengelolaan data dan pengumpulan data. E. Penyajian data dan skala pengukuran. Bagaimana? Apa jawabannya, teman-teman?
Jawabannya adalah B. B. Pengolahan data dan penyajian data, di mana proses coding merupakan bagian dari pengolahan data, sedangkan pembuatan tabel dan diagram batang merupakan bentuk penyajian data. Tahap ini dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Nah, kita masuk ke soal terakhir atau soal ketiga, di mana seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu rendah, sedang, dan tinggi dengan status gizi balita, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk di desa A. Uji statistika apa yang paling tepat untuk digunakan? Yang pertama, A. Uji T independen, B. ANOVA, C. Regresi linear, D. Chi-square, E. Kolerasi persen. Apa jawabannya kawan-kawan? Jawabannya adalah D. Chi-square. Kedua variabel yang dianalisis bersifat kategorial atau ordinal, yaitu tingkat pendidikan dan status gizi. Untuk melihat hubungan antara dua variabel kategori, uji yang tepat adalah Chi-square. Uji T dan ANOVA dipakai untuk data numerik, regresi linear untuk variabel kontinu, sedangkan korelasi person hanya untuk hubungan antar data numerik. Baik, sekian pembahasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu dengan judul Menguasai Populasi dan Sampel. Pengertian populasi dalam konteks gizi. Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai teks, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Dalam penelitian gizi, populasi merujuk pada keseluruhan kelompok individu yang memiliki karakteristik khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, perbedaan populasi dengan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang selanjutnya itu adalah sampel. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Kita masuk ke karakteristik populasi. Karakteristik adalah sifat atau atribut yang dimiliki oleh elemen dalam populasi yang ingin diukur atau dianalisis. Karakteristik ini berkaitan dengan variabel yang menjadi fokus penelitian. Karakteristik dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada usia. Usia merupakan faktor penting dalam penelitian gizi karena kebutuhan gizi sangat dipengaruhi oleh tahap perkembangan. Yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin sering dijadikan karakteristik populasi karena berpengaruh terhadap kebutuhan zat gizi makro dan zat gizi mikro. Dan yang ketiga itu ada status gizi. Status gizi adalah indikator penting untuk menggambarkan kondisi kesehatan dalam penelitian gizi. Status gizi dapat diukur dengan berbagai metode seperti indeks massa tubuh atau IMT. Dan yang keempat ada tingkat aktivitas fisik. Aktivitas fisik memengaruhi kebutuhan energi. Misalnya, seseorang dengan aktivitas tinggi membutuhkan asupan kalori yang lebih banyak dibanding orang dengan aktivitas rendah. Selanjutnya kita masuk ke kriteria inklusi dan eksklusi dalam populasi penelitian. Yang pertama, kriteria inklusi. Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian pada populasi target dan sumber. Seringkali ada kendala dalam memperoleh kriteria inklusi yang sesuai dengan masalah penelitian. Biasanya itu masalah logistik. Dan yang kedua, kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi merupakan kriteria dari subjek penelitian yang tidak boleh ada. Dan jika subjek mempunyai kriteria inklusi, maka subjek harus dikeluarkan dalam penelitian. Kita masuk ke jenis populasi. Ada beberapa, yang pertama itu ada populasi target. Populasi target
atau populasi sasaran adalah kumpulan dari seluruh kasus, orang atau objek di mana hasil penelitian akan digeneralisasi. Populasi target merupakan keseluruhan populasi di mana penelitian tertarik untuk melakukan penelitian. Dan yang kedua, ada populasi terjangkau. Populasi terjangkau adalah sekumpulan dari seluruh kasus orang atau subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian yang terjadi dan yang tersedia dan terjangkau untuk penelitian. Populasi terjangkau adalah populasi subjek di mana penelitian dapat mengambil sampel, kemudian meminta calon responden untuk berpartisipasi dalam studi penelitian. Kita masuk ke ciri-ciri populasi. Ada terbagi menjadi 4. Pertama itu variabilitas. Variabilitas menunjukkan seberapa besar perbedaan titik-titik data atau karakteristik dari objek penelitian yang diukur. Yang kedua, bersifat seragam atau homogen atau beragam heterogen. Populasi yang anggota kelompoknya cenderung sangat mirip atau bahkan penelusuran lanjut sama, maka dapat dikatakan homogen. Sedangkan sebaliknya, jika anggota kelompoknya berbeda-beda atau beragam, maka disebut heterogen. Dan yang ketiga, ada batas yang jelas. Pembatasan dalam populasi penelitian harus diidentifikasi dengan jelas. Batasan yang dimaksud dapat berkaitan dengan latar belakang populasi penelitian. Dan yang keempat ada aksesibilitas, berkaitan dengan keterjangkauan populasi yang menjadi fokus penelitian. Populasi yang diambil harus dapat dijangkau atau diakses dengan baik oleh peneliti. Kita masuk ke faktor-faktor yang memengaruhi populasi. Itu ada 1, tujuan dilakukan penelitian. Tujuan penelitian akan memengaruhi populasi, bagaimana populasi diidentifikasi dan ditetapkan. Yang kedua ada sumber daya penelitian dan waktu penelitian. Penelitian mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk menentukan populasi yang dipilih. Penelitian perlu membuat batasan yang jelas berdasarkan sumber daya tersebut. Dan yang ketiga, ada data yang tersedia harus akurat dan sesuai dengan fokus penelitian. Keakuratan data ini akan memengaruhi proses analisis data agar dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh peneliti. Masuk ke kesimpulan. Yang pertama, populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran dalam suatu penelitian. Yang kedua, pemahaman mengenai jenis populasi seperti populasi target, populasi terjangkau, populasi sumber, dan populasi sampel sangat penting agar penelitian berjalan terarah dan hasilnya dapat digeneralisasikan dengan tepat. Dan yang ketiga, ciri-ciri populasi seperti variabilitas, homogenitas atau heterogenitas, batas yang jelas, serta aksesibilitas membantu penelitian menentukan strategi yang tepat dalam pengambilan data. Dan sebelum kita menutup presentasi kita ini, kita masuk ke pembahasan soal. Di sini ada beberapa soal yang harus kita bahas, yaitu pertama ke soal pertama. Seorang peneliti ingin meneliti status gizi balita di desa A. Ia mendefinisikan populasi penelitian sebagai seluruh balita usia 0 sampai 59 bulan yang tinggal di desa A pada tahun 2025. Apakah makna populasi dalam konteks penilaian gizi tersebut? A. Seluruh balita usia 0 sampai 56 bulan di Indonesia. B. Semua balita yang datang ke posyandu desa A. C. Seluruh balita usia 0 sampai 59 bulan di desa A tahun 2025. D. Sebagian balita desa A yang dijadikan responden. E. Balita yang memiliki status gizi kurang saja. Jawabannya C. Seluruh balita usia 0 sampai 59 bulan di desa A tahun 2025. Bahasan
Populasi dalam penelitian gizi adalah keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam kasus ini, peneliti ingin meneliti semua balita 0 sampai 59 bulan di desa A sehingga itu menjadi populasi. Sampel baru diambil dari populasi tersebut. Soal kedua, dalam penelitian konsumsi energi pada ibu hamil, peneliti menetapkan kriteria inklusi ibu hamil usia 20-35 tahun, kehamilan normal, dan berdomisili di kota X. Sementara kriteria eksklusi ibu hamil yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi atau tidak bersedia mengikuti penelitian. Apakah fungsi kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian gizi? A. Membatasi agar penelitian hanya pada sampel kecil. B. Menentukan responden sesuai dengan populasi target dan menghindari bias. C. Memastikan penelitian hanya pada kelompok sehat saja. D. Membuat data menjadi lebih mudah diolah. E. Menggantikan fungsi random sampling. Jawabannya adalah B. Menentukan responden sesuai dengan populasi target dan menghindari bias, di mana kriteria inklusi digunakan untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam penelitian, sedangkan kriteria eksklusi digunakan untuk mengeluarkan subjek yang dapat menimbulkan bias atau gangguan hasil. Tujuannya agar penelitian lebih valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Akhirnya, soal ketiga, dalam penelitian gizi, seorang peneliti membedakan antara populasi target, yaitu semua anak usia sekolah dasar di kota Y, dan populasi terjangkau, yaitu anak SD yang bersekolah di 5 sekolah yang bersedia ikut penelitian. Faktor apa yang paling memengaruhi perbedaan antara populasi target dan populasi terjangkau? A. Biaya, waktu, dan akses penelitian. B. Jumlah variabel yang digunakan. C. Jenis instrumen yang dipakai. D. Skala pengukuran data. E. Jenis uji statistik yang dipilih. Jawabannya adalah A. Biaya, waktu, dan akses lokasi penelitian, di mana dalam praktik penelitian gizi seringkali populasi target tidak bisa semua diteliti karena keterbatasan biaya, waktu, tenaga, dan akses lokasi. Oleh karena itu, digunakan populasi terjangkau sebagai batasan praktis untuk pengambilan sampel. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya minta maaf jika ada tutur kata saya yang salah dalam saat penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.